Yo, halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Danan Joy di latihan Tekinter Python 3,5. Nah, sekarang by the way di sini lagi hujan ya di Tangerang, lagi hujan terus. Saya mohon kalian bagi yang aktivitasnya banyak di luar, saya harapkan kalian hati-hati, jaga keselamatan, oke? Karena keselamatan adalah yang utama, oke? Nah, jadi di tutorial kali ini apa yang akan saya beri tutorialnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelas ya, kelas. Jadi misalnya kalian ikutin tutorial saya yang sebelumnya, regular Python, Python basic. Jadi kalian kan sudah belajar kelas, jadi apa itu arti kelas, jadi bagaimana itu fungsi kelas gitu. Oke. Nah, sekarang kelas ini akan kita istilahnya apa ya? Kita akan implementasikan di Tekinter. Oke. Oke, jadi di sini saya akan buat kelasnya satu aja. Jadi misalnya saya bikin dua, saya takutnya kalian agak gimana, agak kurang ngerti. Soalnya ini apa namanya agak ribet, agak sedikit ribet, agak sedikit ribet nggak ribet kok. Jadi saya harap kalian mengikuti atau memperhatikan tutorial ini dengan baik-baik. Oke, oke. Jadi pertama langsung ke coding ya, seperti biasa nih root tk from Tekinter import root main loop. Dan di tengah ini kita akan membuat suatu fungsi kelas, kita akan membuat kelas, kita akan namain kelasnya apa, misalnya kita akan namain belajar kelas, oke, titik dua seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat suatu fungsi. Nah, di sini agak asing ya, def underscore dua kali init. Nah, jadi apa itu init? Nanti saya akan kasih tahu. Jadi biar sekalian. Jadi di sini self kita akan tulis satu parameter lagi. Oke. Namanya master. Saya namain master ya. Jadi sebenarnya bebas mau namain apa aja, saya namain master. Oke. Jadi apa itu master? Jadi istilahnya master ini adalah root. Nah kan ini root ini TK ya, root root apa namanya window ini ya. Ini namanya root untuk global semua aplikasi kita. Root, ini root. Tapi master ini cuman untuk kelas ini aja, belajar kelas. Oke? Oke, ngerti ya? Jadi namanya ini saya namain master. Oke? Nah, jadi parameter self itu apa? Jadi self itu istilahnya kali fungsi ini berguna untuk yang termasuk di init ini aja. Oke? Jadi init ini artinya terotomatisasi, atau istilahnya init ini singkatan ya. Initialize, kalau saya initialize. Oke? Jadi di dalam dev init ini kita akan nambahin frame. Kita akan membuat frame dengan parameter master. Oke. Kalau tutorial sebelumnya kan kita masukin root ya, root ini. Karena kita belajar di dalam kelas, belajar. Kita mengimplementasikan di dalam kelas. Karena jadi kita masukin master. Oke. Jadi seperti itu. Jangan lupa kita frame.pack. Oke. Terus aduh. Nah, di sini kita akan buat apa lagi? Tadi kan saya bilang saya mau bikin tombol apa namanya? Tombol print sama tombol exit ya. Oke. Nah, di sini kita akan membuat fungsi apanya dulu? Fungsi. Kita akan membuat tombolnya dulu ya. Tombol printnya dulu deh. Kita akan membuat self. Jadi kita akan memakai self karena kita bekerja di dalam init ini, oke? Self. Kita akan print kita namain print tombol dengan button. Oke. Kita akan masukin dalam frame. Terus kita akan apa lagi? Kita akan tambahin teks. Tulis Iya deh, tulis pesan aja nggak apa-apa. Terus kita akan masukin comment. Oke, di sini comment ini nggak pakai tanda petik. Di comment di sini kita kan belum bikin fungsinya ya. Jadi kita tulis aja deh dulu. Kita akan tulis self dot print pesan. Nah, print pesan ini kan belum ada ya. Nanti akan kita buat. Oke. Nah, sekarang kalau udah kita buat tombol, kita akan memposisikan. Oke, self print tombol dot pack. Oke. Side kita akan masukin di left. Oke, seperti biasa. Dan sekarang kita akan membuat tombol apanya lagi? Kita akan membuat tombol untuk
quit. Berarti kita akan membuat tombol quit. Kita namain quit. Jangan quit deh, exit aja. Exit tombol. Seperti ini. Kita namain button. Kita masukkan hampir sama frame. Kita akan masukin teks di sini. Exit. Oke. Comment. Oke, di sini comment ini kita masukin frame.quit. Oke. Nggak pakai ini. Kita masukin quit. Nah, jadi kita kan nggak ada quit ini ya. Kita nggak akan buat apa namanya fungsi quit ini karena quit ini adalah built-in, udah ada di tekinternya. Oke, misalnya kita masukin comment frame.quit, otomatis tekinter akan tahu karena kalau ini adalah fungsi untuk meng-close program kita. Oke, ini adalah fungsi dari frame.quit. Oke, terus kita akan memposisikan tombolnya self.exit tombol .pack side left. Oke. Nah, kan tombol kita udah ini ya, sudah ada semua. Berarti sekarang kita akan membuat fungsi print pesannya. Oke. Kita akan membuat fungsi print pesan. Kita akan membuat div baru, fungsi baru, print pesan seperti ini. Jangan lupa parameternya kita pakai self karena kita akan memasukkan print pesan ini ke dalam init. Oke, seperti itu. Kita akan print apa ya? Saya tercetak aja deh. Cetak. Oke, seperti ini. Nah, semua sudah kita buat. Oke, semua sudah kita buat. Sekarang satu lagi ya. Jadi kita akan namain di sini, masukin di sini. Kita akan membuat X belajar kelas dot root. Nah, jadi apa ini fungsi ini? Jadi belajar kelas ini kan kelas ya. Ini adalah nama kelas. Oke. Nah, jadi apa itu? Kenapa kita masukin root? Nah, karena yaitu fungsi kelas ini kita akan masukin ke dalam root karena root ini adalah master dari segala master. Oke. Jadi root ini adalah master dari master ini. Jadi istilahnya apa ya? Root ini lebih tinggi lah dari master ini, oke? Jadi istilahnya master ini akan kita masukin di dalam root. Jadi istilahnya semua yang di dalam kelas ini. Jadi kan ini termasuknya di dalam kelas ini, oke? Jadi kita akan masukin di dalam root dengan kita masukin variabel x, oke? Seperti itu. Coba kita run. Oke, ada error apa? Comment self.print pesan. Komen. Oh iya, lupa koma. Sorry. Kita pakein koma. Oke, kita save. Coba kita run. Nah, di sini keluar ya program kita. Coba kita klik tulis pesan. Nah, saya tercetak. Misalnya kita exit. Nah, program kita exit tadi agak nge-lag sedikit. Coba kita run lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya sekali lagi. Saya harap kalian memperhatikan dengan baik. Soalnya ini agak gimana ya? Agak complicated, agak sulit. Jadi pertama kita membuat kelas kan? Kita membuat kelas. Jadi kelas ini kita namain belajar kelas. Oke. Nah, di setiap kelas ini akan ada fungsi init. Jadi apa itu fungsi init? Jadi fungsi init ini adalah suatu autoran. Jadi kalau nggak salah autoran. Nah, autoran dengan parameter self. Nah, self ini emang harus ada ya, harus ada. Dan master. Nah, master ini istilahnya root dalam belajar kelas. Oke. Nah, kita terus membuat tombol apa namanya tadi? Tombol print. Nah, terus kita membuat tombol exit. Nah, jadi seperti itu. Dan satu lagi kita membuat fungsi untuk ngeprint pesan. Nah, print pesan ini kita panggil di sini. Oke. Sebenarnya nggak pengaruh misalnya kalian taruh print pesan di tengah atau mana. Yang penting kalian panggil print pesannya. Oke, seperti itu. Nah, terus kelasnya ini kita masukin ke dalam parent kita, master dari segala master, yaitu root, dengan cara kita membuat variabel baru, kita masukin nama kelas kita, terus kita masukin parameternya root. Oke. Terus kita run dengan root main loop. Oke, seperti itu. Bukan basic konsepnya. Oke.
Coba kita run lagi, kita tulis pesan, oke, kita exit. Nah, jadi seperti itu. Jadi, untuk tutorial kali ini, saya harap kalian mengerti ya. Misalnya kalian agak kurang mengerti, kalian bisa tanya di kolom komentar, atau kalau kalau misalnya kalian sangat sangat eh, penasaran, kalian bisa baca dokumentasi Python 3,5 di official websitenya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan sampai lupa subscribe serta like channel saya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.